Ya, dan untuk membahas makna curahan hati Presiden Jokowi soal dirinya bukan Pak Lurah, melainkan Presiden Republik Indonesia, kami sudah bersama Pak Pemret ya. Pemimpin redaksi RCTI ada Pak Herik Kurniawan. Apa kabar? Baik. Kang? Sehat? Ya sehat ya. Sehat, Jadi Kang Herik, Pak RT atau apa nih? Saya kepala keluarga. Oh, baik. Kang, kalau kita lihat makna dari statement Pak Jokowi di sidang tahunan ini menarik ya. Bagaimana joke-nya tadi disampaikan, tapi tadi menyinggung alibi bahwa banyak kadang orang menjadikan beliau sebagai endorsement seperti itu ya. Kalau dari sudut pandang Kang Herik, ini gimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang disampaikan adalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah hal yang luar biasa. Itu sebuah pelajaran penting tentang bagaimana komunikasi politik dilakukan. Baik. Disampaikan dalam momen yang ditunggu-tunggu semua orang. Dihadir oleh para politisi di seluruh negeri ini dan disaksikan oleh begitu banyak maksimal lah ya, saya pikir optimal lah ya jumlah penonton karena disiarkan oleh seluruh televisi nasional dan berbagai radio dan berbagai platform. Artinya pesan yang disampaikan itu tepat dilakukan oleh Pak Jokowi karena memang itu adalah peak top banget itu jumlah penonton yang hari-hari tadi. Luar biasa kan? Baik. Dan dia itu jadi membuat juga suasana yang mungkin biasanya itu suasana yang tegang dalam awal persidangan yang terhormat itu. Jadi kemudian menjadi suasana yang hangat lah ya karena dibahas seperti yang isu-isu warung kopi, padahal dalam banget. Jadi hal yang serius tapi dibalut dengan cara penyampaian yang tadi. Jadi akhirnya ya bisa masuk lah gitu ke semua kalangan. Tapi Kang, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya magnet seorang Jokowi ya. Bahwa banyak memang pihak ketika bicara profil, endorsement bahwa sebegitu kuat kalau dari sudut pandang Kang Herik ya. Bahwa sosok Jokowi dalam nantinya mendrive siapapun capres yang akan berhasil. Nah ini juga ada beberapa hal yang kemudian pesan yang bisa ditangkap oleh publik atas apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tadi. Kita harus lihat turun-turunnya dulu seperti apa ya. Dia konteksnya pas, di mana konteks Pak Lurah harus ditempatkan. Dia ngomong soal bagaimana soal cawapres, lalu ngomong sama Pak Lurah. Kalimat berikut adalah, ini gambaran besarnya bahwa, loh saya kan ini bukan pimpinan partai, ya kan? Jadi memang ya yang punya, dan saya juga bukan pimpinan koalisi, artinya dia memberikan pelajaran politik yang bagus, ya kan? Kenapa? Karena bahwa memang yang menyebutkan mengendorse, yang kemudian mencalonkan capres dan cawapres nanti itu adalah memang itu partai politik, betul. Ya kan? Dan koalisinya lah ya. Gitu. Yang kedua adalah tadi itu betul memang memperlihatkan begitu ngomong, saya foto ada di semua tempat, ya kan, di kabupaten, di mana, dan saya tidak sendiri, di samping saya ada orang lain. Nah itu jadi menunjukkan bahwa walaupun kemudian di awal disampaikan bahwa yang punya hak untuk mengajukan capres, cawapres itu adalah memang bla bla bla, tapi memang ternyata memang kekuatannya memang diperhitungkan juga, begitu loh sebagai. Dan mungkin Jokowi juga ingin positioningnya tadi bahwa beliau sebagai presiden ingin tetap ya pada koridornya ya seperti itu ya Kang ya, walaupun tadi kita tahu parpolnya segala macam gitu ya. Nah tapi sebelumnya Kang Herik, kita punya informasi terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengundang tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Menparekraf Bapak Sandiaga Uno, dan berikut tanggapannya. Saya juga mungkin kurang begitu aktif mendengar. Tapi tadi saya baru dengar ada Pak Lurah, itu presiden sendiri yang mengungkapkan. Jadi ini perlu dipertanyakan dan perlu diperhitungkan apa makna signal itu. Di tanggapan Pak Sabtaodang ya. Nah kalau Anda melihat bahwa sebenarnya orang punya tafsir yang beda-beda, tapi pada umumnya mendapatkan bahwa memang message-nya seperti itu ya Kang Herik ya. Jadi memang kalau saya lihat juga bagaimana sebenarnya Pak Jokowi ingin meredam ya situasi yang memang kadang kan ya sangat dinamis ya. Beliau ingin bagaimana sebenarnya, kalau saya lihat juga pemilu harus berjalan aman, adil juga ya.
Apakah seperti itu juga? Betul, saya pikir juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini juga kemudian juga apalagi dengan saya bukan pakar ekspresi ya, tapi saya lihat dari gayanya itu yang kemudian santai itu bisa untuk juga kemudian membuat orang juga ya sudahlah. Ini adalah sebuah pesta demokrasi, ada aturannya. Jadi ya kalau misalnya memang dinamika memang itu terjadi, kalau memang kemudian saya dikerjain juga banyak dikerjain itu dalam ketik apa dia disebut sebagai apa yang pelangga-pelongo lah, bla 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 bla. Itu juga menunjukkan ini malah memperkuat buat saya, memperkuat posisi Pak Jokowi yang tadi juga disebut sebagai apakah saya masih bisa mengendorse. Saya pikir itu malah memperkuat posisi itu karena buat saya itu malah semakin mendekatkan gitu. Artinya memang kalau misal di awal tadi Pak Presiden bilang yang foto saya dipajang di mana-mana itu memang harus diakui memang pengaruhnya memang masih cukup besar. Berarti kalau kita lihat bahwa siapapun nanti ya restu seorang Jokowi ini memang elektoralnya akan terdampak lah ya. Betul. Ya, karena tadi jadi memang. Gini, kalau misalnya elektoral akan terdampak atau tidak, yang paling penting adalah yang menjadi motor kekuatan besarnya itu adalah pada capres dan bacawa pres itu sendiri. Mereka itu tetap harus menyampaikan apa yang kemudian menjadi visi misi yang manusiawi, yang real, yang bisa kemudian dikerjakan pada saat nanti kemudian terpilih mendapat amanat jadi presiden. Plus tadi kalaupun beruntung mendapatkan tadi restu atau approval dari seorang Jokowi, tapi nanti. Nah, Kang, kalau kita lihat juga bahwa dengan kata lain bahwa sebenarnya Jokowi menaruh standar yang luar biasa ya sebagai seorang pemimpin. Jadi bukan tidak mungkin nanti bahwa pemimpin yang ke depan akan ada komparasi antara Jokowi dan pemenang nantinya. Iya. Harus demikian memang. Artinya gini menurut saya, Pak Jokowi pun juga harus kemudian memperlihatkan standar yang tinggi yang dia kerjakan saat ini. Karena kemudian tantangannya kan semakin berat kan. Siapapun juga yang terpilih, makanya tadi disebutkan bahwa harus endurance lah, bla bla bla. Itu memang kemudian memang harus mampu membawa ke Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Emang high call lah, itu memang harus standar pasang standar yang paling tinggi, apalagi ya kita tahu lah sekarang pergaulan di negara Indonesia di internasional juga memang sebegitu sangat besar dan kemudian semakin kecil. Apapun bisa jadi PR-nya nanti pemimpin tidak hanya menyamai Jokowi, kalau bisa melampaui. Harus lebih lah, harus lebih. Itu berat, Kang. Lumayan. Tapi memang pilihannya begitu. Karena memang harapannya memang begitu. Dan saya pikir dia itu menantang para cawapres dan cawapres nanti untuk melakukan itu. Dan kita sebagai masyarakat, kita tuntut supaya bisa. Kan, yang menarik juga bagaimana tadi Pak Jokowi menyebutkan bahwa beliau ya sering dihina, seperti itu ya disebutkan tadi, ya tidak apa-apa ya. Apa makna di sini Anda melihat bahwa hal ini pun diungkapkan beliau di sidang tahunan? Iya, saya pikir ini adalah kebesaran hati seorang presiden kepada anak-anaknya, ya kan? Kecewa nggak apa-apa lah, saya terima gitu loh. Tapi yang penting kan Pak Jokowi kemudian dalam pidatonya menyampaikan bagaimana pencapaian Indonesia saat ini di bawah kepemimpinannya. Misalnya perkembangan ekonomi yang cukup tinggi di atas 5%, yang tertinggi dalam beberapa tahun belakangan lah misalnya itu. Kemudian juga ada hilirisasi yang kemudian juga kita melihat juga punya potensi yang baik supaya kemudian apa yang dikerjakan bisa memberikan dampak yang lebih baik buat Indonesia. Banyaklah hal yang seperti itu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, memang harus begitu. Jadi daripada dia kemudian nantangin orang-orang buat apa juga gitu loh. Ada kontraproduktif. Dan saya pikir gini, ini juga adalah komunikasi politik yang bagus juga, ya kan? Menunjukkan bahwa dia tuh tidak melawan orang-orang yang kemudian bisa aja kemudian ditantangin dan jadi kontraproduktif dan lah. ini juga Pak Jokowi menggambarkan bagaimana sebenarnya seorang ketika ditunjuk menjadi presiden ya mendapatkan kesempatan ini bukan posisi yang gampang ya kan, dengan segala cobaan dan segala macamnya. Baik, Kang Erik, terima kasih atas obrolan singkatnya, Pak Kepala Rumah Tangga ya, Pak Lurah. Kepala Rumah Tangga saya. Dan pemirsa, tadi perbincangan kita bersama pemimpin redaksi RCTI, Kang Erik Kurniawan.